Perkenalkan, nama saya Nancy Cynthia dengan NIM 1915036059. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Zakina Zahra, NIM 1915036102 dari Sistem Informasi C. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Nidia Putri Nanda dari Sistem Informasi C dengan NIM 1915036125. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Laila, NIM 1915036133. Perkenalkan, nama saya Aprilia, NIM 1915036150. Perkenalkan, nama saya Maria Clara Alicia Sojojoka, NIM 1915036151. Pendahuluan. Kemajuan teknologi berkembang sangat cepat pada zaman modern saat ini. Inovasi dan penemuan baru selalu dilakukan setiap hari di bidang teknologi untuk mendapatkan teknologi yang canggih serta bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Salah satu teknologi yang sudah terbukti mampu mendukung aktivitas-aktivitas bisnis adalah teknologi informasi. Teknologi yang menggabungkan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi ini telah mengubah cara hidup individu maupun organisasi dalam menjalankan aktivitas bisnisnya atau menjalankan kegiatan sehari-hari. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi yang mendukung sistem informasi dalam menghasilkan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem informasi dapat diterapkan pada aktivitas atau fungsi bisnis seperti akuntansi, keuangan, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. CV, Intan Catering adalah perusahaan yang bergerak pada bisnis pelayanan makanan yang menawarkan berbagai variasi menu, makanan dan minuman untuk disajikan atau dikirim ke tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan harga yang terjangkau. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh CV Intan Catering saat ini adalah terkait dengan pemasaran terutama pada promosi produk perusahaan, penggunaan model pemasaran konvensional serta tidak ada satupun kontrak dengan perusahaan lain mengakibatkan tingkat order menurun. CV Intan Catering saat ini memerlukan suatu sistem informasi pemasaran untuk promosi berbasis web yang terhubung dengan jaringan internet untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam fungsi bisnis pemasaran terutama pada bagian promosi agar kontinuitas aktivitas pemasaran dapat berjalan dengan lancar. Kajian pustaka 1. Sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisasir yang terdiri dari orang, hardware, software, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang menyimpan, mendapatkan, merubah, dan menyalurkan informasi di dalam suatu organisasi. Definisi lain tentang sistem informasi adalah sekumpulan elemen atau komponen yang mengumpulkan atau input, memanipulasi atau proses, menyimpan dan menyebarkan atau output data dan informasi serta menyediakan tindakan korektif untuk mencapai tujuan. 2. Pemasaran. Definisi lain tentang sistem informasi adalah sekumpulan elemen atau komponen yang mengumpulkan, memanipulasi, menyimpan dan menyebarkan data dan informasi serta menyediakan tindakan korektif untuk mencapai tujuan. Definisi pemasaran di atas menjelaskan bahwa nilai value menjadi fokus utama dalam pemasaran. Nilai dalam pemasaran dapat diartikan sebagai keuntungan, manfaat, kepuasan, kepercayaan, dan berbagai hal yang perlu dipertimbangkan untuk dimiliki. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasaran merupakan segala sesuatu yang dilakukan agar pelanggan merasa senang dengan perusahaan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau profit. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Sistem informasi pemasaran terdiri dari berbagai komponen untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada para pengambil keputusan pemasaran.
Perusahaan saat ini banyak memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem informasi pemasaran untuk menyediakan berbagai informasi pemasaran dan mendukung berbagai komponen fungsi pemasaran yang penting untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Komponen tersebut diantaranya adalah A. Interactive marketing. Tujuan dari interactive marketing adalah untuk memungkinkan perusahaan menggunakan jaringan atau network secara menguntungkan untuk menarik dan menjaga pelanggan yang akan menjadi partner bisnis dalam menciptakan pembelian, meningkatkan produk dan jasa. B. Sales force automation. Sistem ini meningkatkan produktivitas personil penjualan dan mempercepat perolehan data dan analisis data dari lapangan kepada manajer pemasaran pada perusahaan pusat. C. Fungsi-fungsi lain pemasaran. Sistem informasi pemasaran lainnya mendukung manajer pemasaran dalam perencanaan produk, penentuan harga, dan keputusan manajemen produk lainnya seperti periklanan, promosi, strategi target pasar, penelitian pasar, dan peramalan atau forecasting. Terakhir, sistem berskala enterprise seperti customer relationship management yang terhubung dengan sistem informasi pemasaran untuk menyediakan dan memperoleh data yang diperlukan untuk fungsi pemasaran. Desain sistem. Desain sistem adalah tahapan dari pengembangan sistem informasi yang menjawab pertanyaan bagaimana sistem informasi itu akan melakukan hal-hal yang perlu untuk memecahkan masalah. Tahap desain sistem menentukan bagaimana sistem akan beroperasi dari segi penempatan hardware, software, dan infrastruktur network yaitu user interface atau UI, forms, dan report yang digunakan seperti program, database, dan files tertentu yang dibutuhkan. Pada tahap desain, sistem informasi terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyesuaikan desain suatu sistem. Di antaranya adalah A. Strategi desain atau desain strategi harus ditentukan. Hal ini mengklarifikasikan apakah sistem akan dikembangkan oleh program milik perusahaan, apakah pengembangan sistem secara outsourcing ke perusahaan lain, atau bahkan perusahaan akan membeli paket software yang sudah tersedia. B. Pengembangan dasar desain arsitektur atau arsitektur desain untuk sistem yang mendeskripsikan hardware, software, dan infrastruktur network yang akan digunakan. Pada banyak kasus, sistem akan menambah atau merubah infrastruktur yang telah ada di organisasi. C. Database dan spesifikasi file dikembangkan. Kedua hal ini mendefinisikan secara tepat data yang akan disimpan dan tempat data tersebut disimpan. D. Mengembangkan desain program yang mendefinisikan program yang perlu dibuat dan apa yang akan dilakukan oleh tiap program tersebut. Internet dan World Wide Web. World Wide Web atau web adalah teknik yang paling umum digunakan untuk menerbitkan informasi di internet. Diakses melalui web browser yang menampilkan web page yang tersusun dari gambar yang menempel dengan kode teks HTML atau XML. Perusahaan dapat memanfaatkan internet dan World Wide Web untuk terhubung dengan banyak orang atau konsumen. Pemanfaatan internet juga dapat mendukung perusahaan dalam menjalankan fungsi bisnis pemasaran. Menciptakan sistem informasi pemasaran dengan dukungan teknologi internet untuk mencapai keuntungan strategis yang merupakan tantangan yang perlu ditanggapi oleh perusahaan dan pebisnis pada era modern saat ini. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan action research. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder, yang diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman, yang terdiri dari 3 tahap aktivitas yang terjadi bersama-sama, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Berikut ada gambarnya dari data collection, data display, data reduction, conclusion drawing atau verifying. Hasil dan pembahasan. 1. Sistem informasi pemasaran saat ini. Sistem informasi pemasaran pada CV Intan Catering saat ini digunakan untuk mendukung pemasaran pada CV tersebut. Manajer melakukan survei terhadap pasar untuk mencari informasi mengenai harga bahan baku atau kebutuhan makanan pokok seperti sayuran, buah, dan daging. Informasi yang tersedia ini nantinya dijadikan sebagai dasar dalam menjalankan berbagai aktivitas bisnis, yang terutama dalam membuat penawaran produk dan jasa kepada konsumen.
Adapun aktivitasnya nih, yaitu pemasaran untuk promosi CV Intan Catering pada umumnya masih tergolong konvensional, yaitu dari pelanggan yang sudah ada data dapat menunggu repeat order dari mulut ke mulut atau mouth to mouth yang berupa rekomendasi dari teman maupun pelanggan saat ini, menyediakan brosur dan mengirim proposal ke perusahaan apabila telah mendapat request for proposal atau RFP dari suatu perusahaan. Komputer dan jaringan internet juga sudah digunakan oleh CV Intan Catering, tetapi hanya sebatas menerima email saja dari perusahaan yang sedang menjalin kontrak dengan CV Intan Catering dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Seperti contoh gambarnya, dari mulai survei market, terus ke promosi produk dan jasa CV Intan, terus proses customer, lalu melakukan special request, waktu dan tempat, kesepakatan harga dengan calon pembeli, balik lagi ke cocok atau tidak, calon pembeli memilih menu, calon pembeli datang di CV Intan Catering. Bisa dilihat di gambarnya langsung. Pembeli memilih cara pembayaran diterima dari pembeli, DP diterima dari pembeli, pemesanan siap, ambil sendiri, lalu menerima pelunasan pembayaran, pesanan diterima oleh pembeli, selesai. Lalu ada information requirements, yaitu data dan informasi yang diperlukan dalam sistem informasi pemasaran CV Intan Catering untuk menjalankan aktivitas dan fungsi bisnis pemasarannya ada 3 bagian. Yang pertama ada bagian pemasaran, di dalamnya ada menu, jumlah menu, special request, tempat, waktu, service, customer, dan informasi keputusan pemasaran. Yang kedua ada bagian manajer. Di dalamnya ada laporan, informasi dalam bentuk laporan yang terdiri dari laporan penjualan, tagihan, dan frekuensi untuk tiap menu yang dipesan. Yang bagian ketiga ada bagian pelanggan dan konsumen. Isinya ada promosi. Hal ini terdiri dari menu atau servis yang ditawarkan oleh CV Intan Catering, harga menu, konfirmasi, kesepakatan, dan kontak perusahaan. 2.2 Problem Analysis. Permasalahan yang terdapat pada CF Intan Catering saat ini yaitu pada bagian sistem informasi pemasaran untuk promosi. Ketika tidak dalam musim atau waktu tertentu, tingkat order pada CF Intan Catering menurun atau bahkan sepi. Hal ini lain dirasakan CF Intan Catering saat ini. Sistem informasi pemasaran untuk promosi saat ini masih kurang efektif dan efisien dalam meraih peluang untuk mendapatkan order sesuai target saat tiba musim atau waktu orang banyak memiliki hajatan. Adapun kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain yang pertama ada brosur yang terdapat pada CF Intan Catering memiliki beberapa kelemahan, yaitu pembuatan atau percetakan brosur minimal harus dengan jumlah yang banyak. Ketika brosur belum habis untuk disebarkan, harga yang tertera pada brosur dengan menu sudah tidak sesuai. Yang kedua ada rekomendasi dari existing customer atau mouth to mouth kurang didukung oleh sistem saat ini. Belum ada sumber informasi detail mengenai CF Intan Catering yang dapat diberikan kepada prospek customer oleh existing customer saat ini dengan mudah. Yang ketiga ada jangkauan pemasaran yang terbatas hanya kepada pengunjung acara yang menghadiri acara customer lainnya. Dan yang keempat ada komputer dan jaringan internet belum digunakan semaksimal mungkin. Lalu ada 2.3 yaitu sistem request. Permintaan sistem merupakan pernyataan yang mendeskripsikan alasan bisnis yang digunakan untuk mengembangkan sebuah sistem dan nilai yang dapat diberikan atau diharapkan dari hasil mengembangkan sistem tersebut. Permintaan sistem dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan sistem yang ada untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang pertama ada pertimbangan. Sistem ini nantinya dapat diketahui dan dipertimbangkan oleh manajer dan bagian pemasaran CF Intan Catering. Yang kedua ada kebutuhan bisnis atau business need untuk meningkatkan penjualan atau order produk dan jasa pada CF Intan Catering melalui promosi yang berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi berbasis web yang terhubung dengan koneksi internet. Lalu yang ketiga ada keperluan business requirements. Sistem ini perlu untuk memungkinkan pelanggan dan konsumen dapat melihat-lihat menu atau produk yang tersedia yang ditampilkan secara online pada web CF Intan Catering, lalu memesan menu atau produk CF Intan Catering secara online jika diinginkan, memberikan kritik dan saran secara online, dan mendownload file brosur dan proposal penawaran jika diinginkan.
Lalu yang keempat ada nilai bisnis, value. Nilai bisnis yang dapat diperoleh dari pengembangan sistem ini adalah meningkatkan order atau penjualan sebesar 15%, meningkatkan efisiensi dalam aktivitas pemasaran untuk promosi, lalu membangun kredibilitas CF Intan Catering. Dan yang terakhir itu ada isu-isu terkait. Adapun isu yang terkait saat ini adalah semakin meningkatnya penggunaan smartphone dengan jaringan konektivitas internet yang semakin berkembang dan banyak perusahaan yang serupa atau pesaing di daerah Pasuruan, terutama di Kecamatan Padaan yang belum memanfaatkan web dalam aktivitas pemasaran. Hal ini merupakan peluang untuk meningkatkan atau mengembangkan bisnis yang ada saat ini pada CF Intan Catering. Selain itu, pemilik CF Intan Catering juga merasa prihatin dengan masih banyaknya pengangguran yang berada di daerah sekelilingnya. Semakin berkembangnya nilai bisnis ini diharapkan nantinya dapat memperkerjakan orang yang membutuhkan pekerjaan. Pembahasan. Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dapat diketahui bahwa model sistem informasi pemasaran yang diterapkan oleh CV Intan Catering pada dasarnya memiliki kesamaan dengan model yang dikemukakan oleh Perrault, Cannon, dan McCarthy karena sama-sama memiliki sumber informasi, input, dan memberikan outcome, sales, profit, dan attack. Perbedaannya hanya terdapat dua komponen yang tidak digunakan, yaitu database, data warehouse, dan penggunaannya secara aktif. Teknologi informasi tertentu nantinya desain sistem ini dilakukan secara lokal pada sebuah komputer dengan spesifikasi tertentu. Desain sistem pada penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu desain model sistem, desain teknologi, dan desain web. Desain model sistem. Desain model sistem atau rencana sistem informasi pemasaran untuk promosi berbasis web merupakan penggambaran permodelan proses dan data yang akan digunakan pada sistem baru yang terdapat berupa yang pertama logical design, yaitu diagram konteks menggambarkan bagaimana proses bisnis atau sistem komputer berinteraksi dengan kesatuan eksternal. Di bawah ini terdapat contoh gambar diagram konteks sistem informasi pemasaran untuk promosi CV Intan Catering. Yang kedua, terdapat Entity Relationship Diagram atau ERD, menggambarkan desain model database, yaitu keseluruhan data yang akan digunakan dan dihasilkan oleh sistem informasi pemasaran untuk promosi pada CV Intan Catering. Di bawah ini contoh ERD sistem informasi pemasaran untuk desain teknologi. Desain ini meliputi komponen dan spesifikasi teknologi yang digunakan dalam mengembangkan sistem informasi pemasaran untuk promosi berbasis web. Teknologi ini meliputi database, software, hardware, dan network. Database. Spesifikasi database yang digunakan pada sistem informasi pemasaran untuk promosi adalah berbentuk relation database dengan menggunakan software manajemen database DBMS dan open source MySQL. Software berdasarkan paket software atau software pack yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi pemasaran untuk promosi pada CV Intan Catering adalah yang pertama, Microsoft Windows 10 Pro sebagai operating system. Yang kedua, WordPress, plugins dan themes, Bitnami, Webizza, Zephyr Lite. Yang ketiga, email software, Google, Yahoo, Outlook, dan lain-lain. Yang keempat, web browser. Hardware yang diperlukan untuk mengembangkan dan menjalankan sistem informasi pemasaran untuk promosi pada CV Intan Catering tentunya adalah sebuah PC atau personal komputer dengan spesifikasi minimal sebagai berikut. Yang pertama, prosesor AMD EI 2500 1,4 GHz 2 core. Yang kedua, grafis AMD Radeon HD 8240 dengan 512 MB RAM. Yang ketiga, RAM 2 GB. Yang keempat, harddisk 500 GB.
Yang kelima, LED monitor dan input device yaitu mouse dan keyboard. Jaringan atau network. Network yang diperlukan agar sistem dapat terhubung dengan internet adalah yang pertama, web server tambah domain. Yang kedua, speedly 1 Mbps Ethernet dengan akses point Wi-Fi untuk personal komputer maupun handheld device. Yang ketiga, WCDMA atau LED Mobile Data Connection untuk handheld device. Selanjutnya ada web design. Web design merupakan tahapan di mana web yang akan digunakan dalam sistem disusun sesuai dengan desain model sistem agar dapat menjalankan fungsi atau proses yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah diinginkan. Selain itu, adapun tahap-tahap dalam mendesain web adalah yang pertama menginstal WordPress, yang kedua memasang themes dan plugins, yang ketiga input data plugins. Nah, input data plugins ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada input data menu kategori, yang kedua ada input data menu. Selanjutnya ada input data themes, ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada input data navigasi menu, yang kedua ada input data layanan, yang ketiga ada input data tentang perusahaan, yang keempat ada input data contact us, yang kelima ada input data alamat, email, nomor telepon, dan copyright. Lalu bisa dilihat gambar di atas merupakan desain sistem pemasaran untuk promosi CV Intan. Gambar 7 merupakan halaman login ke sistem, lalu gambar ke-8 merupakan halaman home dengan navigasi menu, yang ke-9 merupakan tampilan layanan CV Intan. Selanjutnya, gambar 10 merupakan halaman pilihan menu dan keranjang pemesanan yang dapat dilakukan oleh customer untuk memesan dan memilih menu. Selanjutnya gambar 11 merupakan halaman pemesanan dan isian form data pesan yang dilakukan oleh customer untuk melakukan pemesanan. Gambar 12 merupakan tampilan back office system. Back office system ini diperuntukkan untuk staff, owner, dan admin untuk mengatur produk, stok, dan profil bisnis dalam perusahaan tersebut. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah 1. CV Intan Catering memiliki model sistem informasi pemasaran tersendiri untuk menjalankan fungsi bisnis pemasaran. CV Intan Catering memulai aktivitas pemasaran dari mengumpulkan informasi mengenai pasar untuk menjalankan model pemasaran konvensional di mana database dan teknologi informasi belum dimanfaatkan sepenuhnya untuk memperoleh hasil berupa pendapatan dari penjualan produk. 2. Model sistem informasi yang diterapkan saat ini tidak dapat berjalan dengan lancar ketika tingkat penjualan atau order menurun yang disebabkan oleh tidak adanya kontrak dengan perusahaan. CV Intan Catering memerlukan pengembangan sistem informasi pemasaran guna melancarkan pemasaran yang tersendat ketika mengalami kondisi seperti ini. 3. Desain pengembangan sistem informasi pemasaran untuk promosi berbasis web pada CV Intan Catering dapat diimplementasikan sebagai usaha untuk mengatasi permasalahan dan meraih peluang untuk mengembangkan bisnis yang telah dirintis dari awal. Melalui pengembangan sistem ini, nantinya aktivitas pemasaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien untuk memudahkan bagian pemasaran atau manajer dalam menawarkan berbagai pilihan menu dan harga sehingga kontinuitas pemasaran berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu yang terakhir adalah saran. Yang pertama, bagian pemasaran dapat mempromosikan web CV Intan Catering pada saat acara prasmanan kepada pengunjung acara dengan cara mendisplay alamat web atau barcode yang menuju ke alamat web pada setiap menu yang dipesan maupun pada nasi kotak yang dipesan untuk mengefektifkan dan memperkenalkan sistem yang baru dikembangkan kepada customer. Lalu yang kedua, brosur sebaiknya diganti dengan
business card atau brosur yang dijadikan berupa file yang diupload ke sistem agar mudah dilakukan perubahan dan tidak perlu dicetak, mengingat sekarang zaman semakin maju dan penggunaan smartphone dengan akses internet semakin banyak. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga, perlu adanya pelatihan untuk bagian pemasaran dan manajer untuk mengelola web agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan.